Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Suara saya kedengaran ya? Jelas Dengar, putus-putus Pak. atau jelas ya? Oke, ini angkatan 21. Ini baru pertama kali saya ngajar ya, angkatan 21. Untuk yang semester kemarin saya belum ada ngajar ya. Untuk perkuliahan angkatan kalian. Oke, mungkin harusnya sudah kenal ya sama saya ya. Jadi nggak usah kenalan lagi. Baik. Di situ di chat absen ya. Jangan lupa absennya nanti pakai ini aja untuk di prodi ya. Untuk di prodi elektro absennya sama. Mau mata kuliah absennya itu dan juga di ini. Tuh, tidak saya biru. Nah, hmm. Dan juga kalau bisa itu nanti ditampilin tanggal, kan ada buktinya ya. Ada bukti tanggal perkuliahannya itu di sebelah kiri bawah kalau bisa kelihatan, kemudian mukanya harus nampak jelas ya, kameranya hidup. Itu apa itu kedap-kedap itu, Wiwit itu, Elsa, Wiwit Elsa Mutia, webcamnya ya. Ada yang webcamnya bermasalah? Saya, Pak. Siapa? Ahmadnya. Ya udah apa-apa. Em, jadi sebisa mungkin kalau di perkuliahan saya, kuliahnya saya nggak wajib untuk ngidupin kamera ya, tapi kalau bisa hidupin. Saya screenshot dulu ya. 2, 3. Oke. Baik, kita mulai deh untuk perkuliahan perdana kita, mata kuliah sismik ya, sistem mikroprosesor dan praktikum. Nah, untuk materi sismik ini sebenarnya hybrid ya, karena ini mata kuliah yang ada praktikumnya. Jadi nanti entah itu sebelum atau sesudah UTS nanti udah pasti ada praktikumnya. Tapi nanti untuk sebelum UTS ataupun setelah UTS eh, nanti akan dijadikan untuk perkuliahan yang luring. Ya betul luring ya. Luring nanti akan di kelas atau di lab atau nanti pokoknya dijadwalkan ya untuk sismik ini. Untuk di kelas saya ini hari apa ya? Untuk yang sebelum UTS itu saya kelas RA sama RC di kelas RA. Oh ya satu lagi, mungkin kalau masih bisa PRS, sebagian pindah ke RD ya. RD cuma 4 orang kalau nggak salah. Kalau bisa, masa kuliah 4 orang, privat itu nanti. Kalau bisa, memang kalau memang udah nyaman di RA ya sudah nggak apa-apa. Pembahasan seperti biasa mungkin aturan main, kontrak dan lain sebagainya ya. Untuk di sistemnya. Udah kelihatan harusnya ya. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan, Pak. Oke, jadi untuk materi atau mata kuliah ini ya, ini sismik sebenarnya mata kuliah SKS-nya itu 2+1 ya. Cuman kalau di angka kalian itu 3. Jadi 3 itu sebenarnya 2+1 ya 3. Jadi dua SKS itu teori dan 1 itu adalah praktikum. Entah itu praktikumnya nanti terpisah ataupun nanti digabung dengan teorinya. Jadi kalau biasanya sih terpisah ya. Walaupun di tengah perkuliahan itu tetap ada praktek ya, praktek secara apa namanya simulasi dan lain sebagainya. Tapi nanti untuk yang praktek 1 SKS itu secara hardware ya, nanti di lab untuk controller atau microprosesornya. Nah untuk mata kuliah itu sendiri sebenarnya kita pembahasannya itu nggak banyak ya. Mungkin kalau kalian
Ada ya. Nah, itu nanti kepake di mata kuliah ini, di sismik. Kalau yang di PMC atau pemecahan masalah dengan si itu hanya membahas tentang pemrograman secara umum ya. Jadi membuat program dengan bahasa C, tapi tidak ke hardware, tapi langsung apa ya namanya itu memprogram biasa aja sih, memprogram dan juga nggak ke aplikatif ya. Aplikasi itu maksudnya aplikasi ke hardware. Nah, tapi kalau yang di mata kuliah ini lebih spesifik ke hardware-nya ya. Jadi ke mikroprosesor atau microcontroller. Nah, di dalam pembahasan tentang microcontroller ini, jadi mikroprosesor dan microcontroller ya, jangan sampai salah sebutan nih. Ini nanti pembahasannya secara umum ya, nanti secara umum tentang bagaimana arsitektur dari si mikronya, mikroprosesor, microcontroller, kemudian bahasa pemrograman nanti dipakai itu sebagian besar adalah C ya nanti untuk bahasa C. Sebenarnya kalau untuk sismik atau sistem mikrokontrol ini sudah luas ya, sudah banyak sekali dipakai di penerapannya itu di kehidupan sehari-hari, baik dengan sistem yang cerdas ataupun sistem yang standar gitu. Dan kalau untuk yang kita pelajarin ini nanti lebih ke arsitektur bagaimana eh, dasar ya, dasar supaya kita mengerti atau apa ya namanya itu algoritmanya ya, algoritmanya kalau program pun sebenarnya sudah dipelajari di kalau TPB itu PKS ya, pemrogram pengenalan komputer dan software. Pengenalan komputer dan software itu dipelajarin tentang hmm, apa ya namanya itu. Nah, harusnya sih dipelajarin ya tentang bagaimana membuat eh, pemecahan masalah itu di PMC juga algoritma ya algoritma atau kalau kalian ingin membuat suatu program itu kan harus tahu alurnya seperti apa ya. Jadi permasalahannya seperti apa, masukan nanti seperti apa, terus juga atau harapan atau yang kalian inginkan itu seperti apa. Jadi nanti di cukup dipelajari nanti di sini. Ini masih secara singkat ya untuk deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian kalau untuk kelas RD ya, kelas RD. Walaupun saya semuanya di RA, RB, RC, RD saya semua ya, tapi dosen yang keduanya yang beda. Nah, lalu ini adalah capaian ya, capaian pembelajaran mungkin yang ini capaian pembelajaran yang diharapkan di prodi ya. Jadi kita bisa bekerja mandiri, kemudian terukur, itu harus kita pahamin juga, kemudian menerapkan pengetahuan matematik ya, matematik, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya gitu. Dan juga identifikasi rumus analisis dan sebagainya, desain komponennya, dan evaluasi tugas. Ini kebanyakan aku. Nah, jadi nanti di sini harapannya nanti walaupun sebelum UTS ya, sebelum UTS ini kita lebih banyak teori. Nah, nanti setelah UTS banyak praktikum, kalau bisa kita bisa em, tugas besar ya, tugas besar untuk membuat suatu atau merancang lah ya, merancang hardware-nya, merancang hardware gitu. Nah, merencanakan atau merancang nanti ya, kemudian mendesain komponen, sistem atau proses itu nanti kita harapan yang bisa didapetin ya di mata kuliah ini secara secara umum ya. Nah, secara khusus atau secara mata kuliah, nah itu terbagi menjadi 9 capaian ya, atau indikatornya inilah.
di itu apa. Terus sejarah ya, jangan lupakan sejarah kadang. Kita tahu ya kalau mikroprosesor atau mikrocontroller itu berkembang terus ya. Setiap tahun CPU ganti-ganti, nambah cepat dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu awal dasar dari si mikroprosesor atau CPU itu tuh seperti apa, cara kerja dasarnya seperti apa. Nah, terus perkembangannya nanti sampai saat ini seperti apa juga gitu. Jadi jangan hanya mengetahui bahwa ada apa yang namanya itu perkembangan lah. Jadi harus tahu perkembangan dan juga rules awalnya ya, step by stepnya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah cara kerja mikrocontrollernya ya. Cara kerja mikrocontrollernya seperti apa, kemudian di dalam mikrocontroller itu kan harus bekerja. Jadi si mikrocontroller ini kalau bekerja atau si mikroprosesor ya, mikroprosesor itu kan bekerja dengan menggunakan namanya itu tuh ada bus, nanti ada bus, timing bus. Nah, situ akan kita pelajari address, memori dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang penting. Nah, kemudian ada arsitektur non-Foreman dan Harvard. Ini juga kita akan singgung nanti ya. Peta memori antarmuka dan lain sebagainya, merancang address decoder, memori sederhana. Karena kita di sini masih cukup sederhana ya, tapi secara umum semoga kita bisa mempelajari bagaimana cara membuat memori ya. Memori maksudnya itu bagaimana untuk penyimpanan data ya, penyimpanan data nanti. Terus pengalamatannya ya. Jadi yang kecil-kecil aja dulu. Nah, itu mengetahui perangkat yang digunakan untuk memprogram mikrocontroller. Jadi kalau untuk memprogram mikro itu nanti ada yang namanya programmer ya, atau downloader ya. Misalkan hampir sama lah kayak kalau zaman sekarang harusnya bisa misalkan kayak install software laptop atau HP. Nah, itu kan sebenarnya memasukkan program itu kan ke dalam CPU-nya ya, ROM-nya. Nah, itu sama dengan si microcontroller yang akan kita pelajarin ini. Bagaimana kita membuat suatu program, terus program itu kita masukkan ke dalam si mikronya ini. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan mempelajarinya. Terus, apa tadi? Ini memprogram ya. Memprogram mikro, memprogram ringkro. Nah, ketika kita ingin memprogram si mikro itu kan kita harus tahu ya, target programnya itu tuh mau seperti apa. Ada inputnya kah, ada outputnya. Nah, itu harus kita tahu. Jadi, kita ingin mengharapkan ada outputnya seperti apa. Misalkan, contoh outputnya itu kita ingin mengatur kecepatan motor, misalkan. Mengatur kecepatan motor, atau menghidupkan motor. Nah, aksinya untuk menghidupkan motor itu, apakah ada inputnya, ataukah ada sesuatu yang kita nyalakan. Yang sederhana tanpa mikro misalkan ya kita memprogram apa namanya menghidupkan kipas angin. Itu kan kita harus menghidupkan memberikan listrik dulu ya. Kita colok listrik, kemudian kita tekan saku larangan baru hidup. Nah, secara mikro controller itu nanti seperti apa? Terus ada interrupt nanti interrupt itu kayak gimana? Prinsip kerja interrupt itu bagaimana? Memprogramnya seperti apa? Timer, counter ini juga sangat penting. Timer ya. Kita tahu bahwa kan waktu itu 1 detik, kemudian ada detik, ada menit, ada jam, hari, dan lain sebagainya ya. Time ya, waktu ya, pewaktuan. Atau ada nanti counter atau counting. Jadi counter ini kan berarti penghitung ya. Kemudian ada timer. Nah, kita kan harus mencocokkan antara si microcontroller ini dengan waktu yang sebenarnya ya, atau real time clock lah, real time clock. Nah, ketika kita ingin memprogram waktuan yang sesuai seperti itu harus bagaimana? Kan si microcontroller ini kan punya speed yang berbeda-beda. Speednya itu kalau di sini dikatakan clock-nya ya,
atau pewaktuan yang ada pada si mikronya itu kan beda-beda tergantung. Makin cepat ya makin bagus kan gitu. Tetapi kan kita harus menyesuaikan kecepatan si mikronya itu atau apa ya namanya itu kristal ya kalau di komponen itu komponen kristal untuk pewaktuan terus dengan waktu yang real. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana supaya dia waktunya real. Terus sistem timer, komunikasi data ya komunikasi data juga penting. Bagaimana kita membuat program supaya si microcontroller ini bisa berkomunikasi dengan perangkat luar. Nah, misalkan kita ingin mengambil data yang ada pada si komputer. Jadi komputer itu sebagai input atau sebagai output untuk menerima data, entah itu dari komputernya atau dari laptopnya itu ke mikro, atau sebaliknya dari si microcontroller itu mengirim data ke laptop. Itu untuk komunikasi serial dengan menggunakan salah satunya ada ini ya, serial ya, komunikasi serial. Nah, ini juga penting untuk kita lakukan karena apa? Kan misalnya seperti apa ya? Si microcontroller itu kita hubungkan dengan laptop atau komputer. Kita ingin mengambil data sensor yang cukup jauh ya. Nah, salah satu untuk mengambil data sensor dan mikronya itu dengan menggunakan komunikasi serial. Jadi data-data itu ditransmisikan dengan menggunakan komunikasi serial ini. Nah, serial yang kita tahu kan USB ya, misalkan USB itu kan Universal Serial Bus ya, jadi serial, tapi yang universal. Nah, itu berarti balik lagi ke sini ke busnya, di sini ada bus. Nanti kita akan pelajari juga USB. Ada yang komunikasi serial ini ada juga yang paralel ya, namanya ada yang seri, ada yang paralel. Tuh. Nanti kita akan pelajarin juga. Tuh. Terus ADC, analog to digital converter. Jadi kalau kita mempelajari si microcontroller itu kan supaya dia bisa membaca kan biasanya kan nggak mungkin kita bekerja sendiri ya si microcontroller itu pasti ada masukan sensor gitu. Jadi masukan sensor. Sensor itu kan yang kita tahu bahwa sensor itu bentuknya atau output yang kita punya dari sensor itu dia berupa analog. Nah, dari analog ini supaya dia bisa kebaca si mikronya harus kita program seperti apa. Nah, programnya adalah program ADC. Jadi data dari sinyal analog itu diprogram ke digital menggunakan ADC ini. Jadi si kebanyakan microcontroller yang zaman sekarang itu sudah mempunyai port atau pin ADC ya. Jadi sudah ada port tambahan untuk memang khusus untuk memprogram ADC gitu. Jadi ada ADC-nya. Jadi sensor membaca tegangan, nanti tegangan itu dikonversikan menjadi sebuah nilai. Jadi tegangan misalkan tegangan 5 volt. 5 volt itu menjadi nilai berapa gitu. Ini ADC-nya. Kemudian antar muka input, nah inputnya gampang lah nanti ya, input mikro bisa dalam bentuk tombol, kemudian dalam bentuk tombol ataupun dalam bentuk sensor dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti ada kalau ada input ada pasti ada output ya. Jadi outputnya nanti seperti apa? Input output pasti ada itu. Nah terus yang terakhir ini ya, rancang mikrocontroller beserta antarmukanya. Gitu. Ini yang terakhir. Oke sampai sini ada yang keberatan nggak? Oh, terlalu banyak Pak katanya. Gimana? Sebelum yang ke selanjutnya ya. Kok kayak gini? Sebelum mulai perkuliahan kita ada yang ingin tanyakan dulu? Sebenarnya nggak terlalu banyak itu, banyak tulisannya aja itu. Kalau kalau
kalau belum ada nanti ya sambil jalan lah ya. Nah, terus ini kita nanti banyak praktek mungkin, banyak praktek jadi hmm, apa ya aplikasinya itu saya lupa pakai aplikasi. Nah, kalau di lab itu kita biasa pakai Code Vision ya, Code Vision untuk memprogram microcontrollernya. Itu untuk membuat ini aja sih, membuat codingnya. Membuat codingnya nanti pakai Code Vision atau standarnya itu kalau untuk standar AVR pakai AVR Studio. Jadi pakai AVR Studio standarnya ya, AVR Studio. Kalau tapi basic-basic lagi kalau em, Dev C++ bisa nggak ya? Dev C++ bisa juga kayaknya. Nah, nanti mungkin bisa kalian cari ya, Code Vision AVR, AVR Studio, Dev C++ kayaknya bisa deh. Simulasinya pakai Proteus. Ini untuk simulasinya ya. Proteus itu simulasinya pakai Proteus. Nah, ini yang AVR Studio, Code Vision AVR ini eh, dia apa sih namanya itu? Untuk membuat untuk membuat programnya aja ya. Untuk membuat program. Nah, ini untuk yang simulasinya. Jadi kita punya microcontroller. Anggap aja kita belum punya ya. Kalau kalau mau beli, silakan beli saja. Enaknya beli kalau pakai microcontroller itu. Jadi bisa juga untuk kalau protes ini untuk simulasi ya. Cuman kan kalau simulasi itu kan bentuk ideal bener ya. Kalau simulasi itu ideal. Cuman kalau kita menggunakan apa namanya perangkat sendiri, perangkat yang real itu akan berbeda nilai ininya apa namanya pengalamannya ya, pengalaman dengan menggunakan perangkat yang real dibandingkan dengan perangkat yang simulasi. Mungkin bisa dicari, dipelajarin dan juga di ini ya, dicoba-coba lah. Ini prakteknya masih. Nah, kemudian presentasi mungkin ada presentasi, diskusi. Ini kita banyak mungkin lebih ke diskusi ya. Jadi diharapkan aktif ya nanti ya. Lalu untuk penugasan, nanti penugasannya seperti biasa ya, nanti ada kelompok dan juga individu. Terus untuk komponen penilaian, ini seperti ini ya, pas gak sih? 50, 100 ya. Jadi poin tertinggi itu ada di tugas ya. Jadi mungkin karena poin tugasnya banyak, tugasnya lebih tinggi poinnya, berarti tugasnya lebih banyak nanti ya. Nanti ada tugas individu, tugas kelompok, sama tugas besar ya. Dan tugas besar nanti setelah UTS diharapkan nanti mungkin membuat sebuah sistem atau ya aplikasi lah ya, aplikasi yang aplikatif dengan menggunakan microcontroller ya. Jadi diharapkan sih dengan ini ya real dibandingkan dengan simulasi. Beda pengalamannya nanti. Terus kategori penilaian ini standar ya, standar prodi itu seperti ini. Jadi nilai akhir kalau mau dapat nilai A ya harus lebih dari 75. Kalau mau dapat E ya kurang dari 35. Tapi kalau E dengan D berarti nggak lulus. Gitu. Tapi ya diharapkan lah minimal C lah gitu. Masa dapat 46 aja nggak bisa kan gitu. Kalau datang semua ngisi tugas, praktikum, kuis, UTS dan UAS, ya C itu tuh udah dapat lah harusnya. Sampai sini ada yang ingin Itu nggak muncul kaca. komplain? Serius, nggak bakal muncul suara lo. Makanya itu mah kuotanya otomatis ikut. Ngobrol-ngobrol ya. Ada yang ingin didiskusikan terkait penilaian?
Tidak ada Pak, cukup. Bagi saya cukup, Pak. Oke. Oke. Nanti kemungkinan kalau misalkan nggak nyampe target, misalkan banyak yang nggak lulus, itu nanti akan dikurangin juga nanti. Grade-nya bakal dikurangin. Tapi jangan sampai lah ya. Cuman kalau udah dapat, ada yang dapat nilai A, A, B, terus ada yang paling bawah ada dapat E, ya nggak bisa juga. Karena semuanya sudah dinaikin, yang paling bawah juga agak susah untuk dinaikin lagi. Jadi kalau misalkan, janganlah gitu. Memberi harapan nanti ke kita. Jangan. Pokoknya ini ya, targetnya inilah. Sorry, minum dulu. Itu setengah jam sendiri habis ini ya. Ini ya, pembahasan untuk tiap pertemuan. Ini pertemuan 1 sampai 16. Pertemuan pertama nanti RPS ya. Oh ya, RPS sama kontrak kuliah. Ini yang tadi ya, secara umum aja tadi. Untuk pembahasan satu semester apa aja. Terus kontrak kuliah yang saat ini, kemudian pendahuluan nanti slide ya. Slide-nya ada. Masih pendahuluan aja. Secara umum lah. Jadi akan kewajiban kayaknya nggak perlu saya sampaikan lagi karena di mata kuliah yang lain harusnya sudah pernah disampaikan ya, sama ya harusnya. Mengajar ini kayaknya juga sudah berubah sih, harus 100% ya. Terus juga untuk mahasiswa ya, itu kan membuat 70% ini ya nggak bisa ya. Sekarang itu paling sedikit 10 pertemuan ya. Dari total 16 pertemuan pada satu semester, 14 lah ya. 16 kan sama UTS sama UAS. Evaluasi. Nah ini ya, ini kalau misalkan dosennya kurang menyampaikan dari 75% di komplain aja ya. Misalkan saya kurang, Pak, ini Pak Apit ngajar kurang 1 kali lagi ya, komplain aja. Atau mau nambah gitu, ya tambah aja, bilang gitu. Misalkan ada yang kurang, misalkan saya sudah ngajar 7 kali, merasa ada yang masih kurang ya, minta tambahan gitu boleh. Terus apa lagi ya? Nilai dan lain sebagainya. Untuk referensi, masih referensi lama ya. Belum di-update sebenarnya. Karena untuk yang AVR itu udah cukup. Kalau yang dasar itu belum ada yang baru sih. Karena yang baru sudah bentuknya beda. Maksudnya kalau untuk pemrograman AVR ataupun yang lain, itu udah upgrade ya. Kebanyakan kayak yang udah standar sekali itu tuh ya pakai Arduino untuk pemrograman microcontroller itu. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, ketua kelasnya siapa ya? Ada yang mau bersedia menjadi ketua kelas untuk komunikasi 2 arah aja? Dan tanda tangan ya? 2 orang, siapa? Nurbaiti sama 3 orang? Atau mau ngomong? Mau ngomong atau mau apa? Coba Nurbaiti, Sapitri mau apa? Mau jadi ketua kelas, Pak. Nah, ketua kelas. Indrianto juga sama. Iya, Pak. Josephine, Joseph Sama juga Pak. Tweet lah berarti bertiga. Ngalah aja Pak, laser saja Pak. Oh, ladies first. Oh iya, saya jarang sekali dapat ini ketua kelasnya cewek ya. Visi misi. Waduh, kelamaan nanti kalau pakai visi misi. Nggak usah lah. Voting ya. Oh, tinggal 2. Jadi Nurbaiti aja lah ya. Setuju nggak? Kok nggak ada yang jawab, berarti nggak setuju. Setuju, Pak.
Setuju, Oh, Pak. 7. Setuju Pak, setuju Pak. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nur Baiti. Betul nggak itu tadi? Nanti saya ini di nanti WA saya ya untuk ini pengiriman ininya. Kirim file ini ya. Oke, kalau nggak ada Baik, kita. Pak. Oke, sip. Istirahat dulu ya. Baru mulai udah istirahat. Sehat dulu lah. Kita santai aja dulu ya. Yang ngantuk nanti. Sistem mikroprosesor dan praktikum. Oke, ada yang tahu nggak sistem mikroprosesor itu apa? Apa bedanya dengan sistem microcontroller, mikroprosesor? Mungkin dari kata-katanya, sistem itu apa, mikroprosesor itu apa? Aduh, udah tidur lagi ternyata. Joseph apa ya? Panggilannya apa ya? Joseph ya? Boleh. Biasanya dipanggil apa? Ya, Jose juga boleh, Jo boleh. Terserah. Jo ya, Jo. Oke, silakan Jo. Mungkin lebih ke arah suatu sistem yang dia berfokusnya itu untuk mengontrol dari suatu alat. Nah, mikroprosesor itu yang berfokus untuk proses dari alat tersebut, Pak. Oke. Ada lagi? Mana pena saya? Itu ya, cukup ya. Ada lagi. Jadi sebenarnya ya beda-beda tipis lah itu. Kalau
Berarti udah digabung ya sama Sysmix sekarang. Nah, diharapkan juga nanti misalkan sudah mempelajari Sysmix ini, itu lanjutannya adalah sistem embedded ya, sistem embedded. Jadi lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi terkait pembelajaran sismiknya. Jadi kalau sismik ini cuman kulit-kulitnya ini Intel ya, ini Intel, kemudian di sini Atmel atau AVR, terus di sini ini apa nih? Ini Intel juga ya. Ada Siemens dan lain sebagainya, itu produsen si mikrokontrolernya. Lalu nah ini masih umum ya, kita belum membaca dalam-dalamannya itu seperti apa atau memprogramnya, ini masih kulitnya aja. Mungkin kalian bisa sambil browsing-browsing, ada berapa sih banyak si mikro itu ya. Jadi kalau misalkan kalian cari misalkan datasheet dari AVR apa gitu, coba aja. Nanti di dalamnya itu ada penjelasan tentang bagaimana kalian mengatur timing memprogram waktunya, kemudian juga ada arsitektur di dalam IC-nya itu macam-macam. Jadi kalau kita membahas tentang satu IC aja, itu sudah mewakilin untuk yang lain ya. Walaupun nanti bedanya adalah ukuran dari memori di dalamnya, kemudian kecepatan CPU-nya, lalu apa lagi ya?
banyak pin kakinya, tetapi fungsinya tetap sama. Cara memprogramnya sama. Untuk mengatur, misalkan kita ingin buat memorinya, itu sama. Untuk IC yang ini, atau produsen IC yang ini dengan yang lain itu sama. Nah, ini adalah yang kebanyakan saat ini ya, microcontroller development board. Jadi sudah ada yang udah jadi lah, kalau zaman sekarang udah jadi. Jadi tinggal pakai aja. Jadi seperti ini ya, ini kalau ini mikro biasa, ini ukurannya udah kecil, compact. Jadi nggak usah kalian beli. Kan kalau kalian misalkan cuma beli IC-nya ini aja nih. Kalau beli IC-nya ini kan kalian harus menyediakan power supply-nya, terus juga maksudnya power supply untuk menghidupkan ini ya. Terus juga memasang pin-pinnya, terus nanti memasang clock-nya, terus apa lagi ya? Inputnya seperti apa, output dan lain sebagainya. Ini harus dipahamin. Nah, tapi kalau untuk yang zaman sekarang sudah banyak lah, udah jadi. Tinggal kita program aja. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini yang bagian sini nanti terhubung ke CPU atau ke PC lah untuk membuat programnya. Jadi misalkan seperti ini. Ini program. Nah, ini yang pin-pin yang ini adalah sebenarnya pin-pin yang kaki yang ada di sini. Yang bisa dipakai sebagai port input output ya, port I/O namanya. Port input output. Nah, biasanya setiap IC, jadi setiap IC si microcontrollernya ini ada 8 bit ya. Jadi 8 bit. Jadi si microcontroller ini juga dikatakan sebagai microcontroller 8 bit. Kenapa 8 bit? Karena dia tiap satu port itu, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 port ya. Port A, nanti ada port A, port B, sampai dengan port P, O, R, T, E. Tapi biasanya sampai port D sih kebanyakan ya, anggap aja sampai D. Jadi tiap port ini, dia mempunyai 8 bit. Atau sini nanti ada 8 kaki lah. Ada 8 pin ya. Nah, pin ini dari pin 0 sampai dengan pin 7. Jadi ada 8 pin. Nah, kalau yang ini udah jadi, ini tinggal pakai aja yang ini. Tinggal program. Dan juga malahan produsennya itu udah menyediakan software untuk membuat, atau bukan membuat ya, mengeksekusi programnya kayak Arduino. Coba cari. Apa masih asing dengan nama Arduino? Tidak, Pak. Oh, tidak ya kan? Harusnya sudah, kalau semester 4 ini harusnya sudah nggak asing dengan nama Arduino. Jadi Arduino ini sudah cukup powerful ya sekarang, itu udah dipakai kemana-mana itu. Boardnya yang paling awal itu dia Arduino Uno. Nanti ada lagi Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Mega, Pico ada nggak ya? Lupa saya. Banyak lah macam-macam ya. Nanti tergantung kebutuhan kalian mau buatnya hanya untuk sebagai input output ya pakai yang sederhana aja, yang paling kecil. Dan kalau untuk yang lebih kompleks bisa nanti ditambahkan Arduino, itu tuh ada Arduino Shield, ada shieldnya ya. Shieldnya itu bisa ditambahkan untuk LCD, motor, driver ya, motor, driver, macam-macam lah input. Jadi lebih luas gitu penggunaan Arduino. Nah, tapi kita nggak terlalu membahas tentang Arduino ini ya. Maksudnya Arduino ini kan sudah bilang gampang. Dibilang susah juga gampang-gampang susah. Tapi kita harus tahu bagaimana
kan Arduino ini ya, dia itu kan sudah banyak yang membuat dan juga sudah banyak developer itu sudah membuat library atau pustaka untuk masing-masing shield atau masing-masing sensor, atau kita sudah tidak terlalu membuat pusing atau mempusingkan lagi membuat program yang panjang-panjang, bagaimana cara mengatur memori, bagaimana cara mengatur clock, bagaimana mengatur penyimpanan atau eksekusi, mengirim serial dan lain sebagainya, itu nggak perlu lagi kita lakukan di Arduino. Karena dia sudah include dengan library-library yang sudah dimodifikasi lah Arduino itu. Jadi Arduino ini sebenarnya bahasa pemrogramannya itu dasarnya adalah C, tapi yang sudah dimodifikasi ya, atau C++ ya, yang sudah dimodifikasi. Nah, yang akan kita pelajarin di Sysmic ini adalah basic sebelum dari dimodifikasi oleh Arduino. Jadi dasarnya benar. Bagaimana kita mengatur memorinya, kebutuhan memorinya, terus bagaimana kita mengatur clock-nya atau kecepatan dari si mikronya, terus bagaimana kita menjadikan, kan ada port ya, port A, port B, anggap aja A, B, C, D, E lah, A, B, C, D, E gitu. Kan kita ingin membaca yang cuman yang port A aja. Bagaimana sih kita settingan programnya kalau cuman membaca port A saja? Atau port A itu mau dijadikan sebagai input, atau port A-nya mau dijadikan output, atau yang A sebagai input, yang B sebagai output, itu nanti seperti apa? Jadi kan disesuaikan dengan program. Jadi kalau di Arduino kan gampang. Pin A 0 sama dengan 1, pin A 2 sama dengan 0 gitu. Nah, tapi kalau di mikro yang awal, yang dasar atau yang basic yang benar, itu nanti harus ada settingan namanya settingan registernya. Jadi register si controller ini harus disetting sebelum kita bisa eksekusi. Nah, kalau salah settingan itu, ya nanti salah satunya adalah nggak kebaca atau nggak ada keluaran dan lain sebagainya. Ini ya, ini balik ke developer. Nah, ini adalah jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari sistem digital di sistem digital ya, sistem digital harusnya sudah di semester kemarin sih. Jadi ini adalah salah satu bentuk implementasinya ya. Salah satu bentuk implementasi dari sistem digital. Jadi ini kan apa ya namanya itu, teknik-teknik yang ada ya, transistor diskrit atau ada rangkaian logika, ada gerbang AND, OR. Ini kan transistor. Kalau gerbang logika tahu ya, kalau ini bisa pakai op-amp ya op-amp. Kemudian di sini ada rangkaian digital, ini seperti FPGA. Kita belum belajar kalau FPGA itu tuh nanti dipelajarin di mata kuliah pilihan juga. Saya lupa mata kuliahnya apa ya. Pokoknya ada nanti VHDL, Verilog itu apa namanya, sama sih sebenarnya. Ini pakai gerbang-gerbang AND OR ataupun lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang kita pakai mikroprosesor atau mikrocontroller ya dengan software. Ini adalah salah satu implementasi dari sistem digital. Yang kita tahu kalau sistem digital kan kalau nggak 1 ya 0 ya. Kalau nggak ya tidak gitu. Nah, SoC System on Chip. Nah, ini adalah yang seperti kalian tahu SoC-nya si HP ya. Misalkan pakai apa? Kalau iPhone tuh misalkan M1 atau A10 atau 16 dan sebagainya, itu kan SoC itu sebenarnya sistem on chip. Jadi satu keping si chipnya itu tuh sudah ada CPU, memori dan lain sebagainya ya. Jadi satu keping itu sudah memiliki semua kebutuhan dari SoC ini sudah banyak mikrocontroller dan juga mikroprosesor di dalamnya, itu SoC. Lalu
Ini sebentar. Nah, ini kalau kita tahu ya kemarin mungkin di sistem digital itu ada pembelajaran tentang transistor nggak ya kemarin? Cek, halo, ada? Nggak ada ya? Ya udah Pak. Ada ya? Gate, kalau gate, gerbang, Ada Pak. RTL, harusnya ada ya RTL ya. Basi ya, basi. Nah, ini hardware-nya, nanti kita pakai si mikronya ya. Kalau di lab itu pakai microcontrollernya apa ya, 8535 kalau nggak salah. 8535. Ini microcontroller yang dipakai di lab ya. Kalau Arduino yang Uno itu 368 kalau nggak salah. Beda ya. Cuman produsennya sama, dia pakai AVR, Atmel. Nah, kemudian kalau untuk yang software ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan ya. Kalau yang awal yang bisa dibaca oleh si mikronya ini, itu adalah bahasa mesin ya. Bahkan bahasa mesin itu adalah 01010101 itu bahasa mesin itu. Nggak mungkin lah kita kita membuat program programnya dengan ngetik 010101 di dalam notepad atau apa ya. 0101 untuk membuat apa. Nggak mungkin. Jadi menggerakkan, tapi untuk pembacaan mesin itu ya 0101 ya. Nah, kemudian yang lebih mudah lagi dari bahasa mesin ini adalah bahasa assembler ya. Jadi assembler, ASM. Nah, tapi yang lebih ramah bagi mata dan juga pikiran itu adalah C++ dan Java ya. Kalau sekarang sudah ada Python, apalagi ya, Delphi, Basic, Delphi itu bahasa apa ya? Delphi saya lupa. Delphi Basic dan sebagainya. Ini udah high level language ya. Jadi bahasa yang udah gampang dipahami oleh manusia lah gitu. Lebih manusiawi bahasanya. Jadi udah mirip bahasa Inggris lah. Kalau bahasa pemrograman pakai bahasa Indonesia udah nggak ada kayaknya. Jadi pakai bahasa Inggris lah untuk memudahkan gitu. Lalu ini ya tadi ya. Jadi komponen utama dari si mikroprosesor atau microcontroller atau ya nggak usah dipusingin lah mikroprosesor atau microcontroller itu seperti apa ya. Jadi komponen utama itu sama ya. CPU, memori, kemudian di sini ada I/O atau input output, kemudian di situ ada bus ya. Jadi bus itu adalah kayak saluran untuk kita itu atau program itu bekerja. Misalkan busnya itu untuk bus pengiriman data input output. Jadi input ke output atau ke proses itu nanti harus melalui bus ya. Kemudian arsitektur, jenis arsitekturnya seperti apa. Kemudian ini adalah Harvard dan juga von Neumann. Ini harusnya sudah dipelajarin di ini ya, PKS ya. Jadi kayaknya lewat aja ini untuk yang arsitektur ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau mikroprosesor dan microcontroller itu bedanya cuma di sini nih. Jadi kalau mikroprosesor itu dia terpisah, CPU, memori, I/O itu terpisah. Nah, kalau microcontroller itu udah dalam satu chip, satu IC. Nah, kalau superkomputer, ya ini computingnya lebih ini ya, lebih besar gitu. Jadi ya superkomputer, kemudian ada yang paling canggih, yang paling ngebut itu adalah komputer kuantum ya.
Nah, kemudian yang terakhirnya adalah DSP, Digital Signal Processor. Jadi di sini dia dilengkapi dengan instruksi-instruksi khusus ya untuk pengolahan sinyal digital ya. Ya, kita kuliah sampai jam berapa ya? 3:30. Oke. Nah, ini bisa dicari di mana-mana lah ya nanti ya. Nah, ini ada memori ya. Jadi nanti kita mungkin banyak pembahasan tentang memori itu nanti di pertemuan saya lupa pertemuan berapa ya. Jadi harus tahu juga memori itu tuh ada dua jenis secara umum ya. Ada yang volatil sama yang non volatil. Nah, kalau untuk yang volatil contohnya yang static RAM, random access memory, kemudian ada dynamic RAM, kapasitor. Kemudian kalau yang non volatil ada yang ROM. ROM itu diprogram di pabrik ya, jadi cuma hanya bisa dipakai atau hanya bisa dibaca, tapi nggak bisa diprogram. Kemudian PROM, Programmable Read Only Memory, jadi cuma diprogram satu kali ya, cuma satu kali diprogram ya sudah, nggak bisa lagi diprogram lagi. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, jadi bisa diprogram, bisa dihapus, tetapi dengan instruksi khusus ya, dia pakai sinar UV. Nah, kemudian EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, di sini kalau EEPROM ini bisa dihapus dengan menggunakan tegangannya. Jadi bisa ini apa namanya membedakan lah. Jadi intinya kalau yang non volatil ini yang tidak bisa di otak-atik lah ya, atau tidak bisa dihapus, cuma bisa dibaca. Tetapi dalam kondisi khusus bisa dilakukan perubahan gitu. Kayak PROM itu bisa dilakukan perubahan satu kali. Kalau EPROM bisa dilakukan perubahan atau diprogram ulang, tapi dengan cara khusus dengan menggunakan sinar UV. Nah, kalau EEPROM itu bisa dihapus atau bisa digantikan dengan menggunakan sinyal listrik ya, tegangan gitu. Nah, banyak yang kita pakai di microcontroller itu adalah si EEPROM ya nanti. Jadi kalau kita ingin membuat program apa ya namanya, misalkan membuat program flip-flop atau lampu berkedip, itu dia ini EEPROM ini yang kita lakukan pemrogramannya. Jadi di sini kita memprogramnya. Nah, ini static RAM contohnya, contoh ya. Ada yang dynamic RAM, ya RAM biasa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, kalau di dalam struktur ya, ini secara ringkas saja, cara arsitektur di dynamic RAM itu, dia itu hanya untuk menyimpan tegangan sebenarnya ya. Dia menyimpan tegangan, ada tegangan atau enggak, itu ya 0,1. Berarti kalau ada tegangannya 1, enggak ada tegangannya 0. Gitu. Nah, bagaimana menyimpan datanya ya gitu. Cuman proses seperti itu. Ini kondisi ya. Twisted. Kemudian ada lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang RAM di sesi khusus ya. Nah, ini adalah static RAM dengan flip-flop. Flip-flop udah tahu ya di sistem digital. Ini gerbang apa? NOR, Pak. Oke, gerbang NOR. Gerbang NOR ya. Kalau ini yang pakai gerbang, yang ini pakai transistor ya. Sama, sebenarnya kalau penyimpanan memori itu, dia penyimpanan data dalam bentuk digital juga ya, di bentuk digital. Jadi sama kayak kita tadi, ini kan cuma satu gerbang ya, atau dua gerbang ya. Jadi bisa menyimpan
atau 4 lah ini ya, 01, 10 atau 11 atau 00 gitu. Jadi kalau misalkan lebih banyak lagi ya lebih banyak penyimpanan. Jadi kalau misalkan yang ini 4 transistor sebagai penyimpanan memori, kemudian 2 transistor untuk akses memori. Nah, ini untuk penyimpanannya ya. Yang M2, M1, M2, M3, M4 itu untuk penyimpanan memorinya ya. Jadi misalkan di sini ada 4 bit lah di sini anggap aja. Jadi bisa sampai 0000 sampai dengan 11 gitu. Nah, untuk mengakses memorinya, misalkan memori yang kita ingin baca itu adalah 00 misalkan. Ya, gimana untuk mengaktifkan 00 gitu. Jadi, 2 transistor yang ini yang akan membaca yang harus dilakukan itu seperti apa untuk bisa mengakses memori yang tersebut gitu. Jadi jangan sampai salah pembacaan memori gitu. Ini skemanya ya. Nanti kita akan lebih lanjut tentang RAM itu di pertemuan selanjutnya. Terus ini, nah ini yang EPROM. Saya udah jarang sekali melihat IC yang pakai EPROM seperti ini. Jadi dia itu ada apa ya namanya itu? Ada alat yang memang digunakan untuk bagaimana dia menghapus programnya itu ya. Ada di luarnya itu untuk si apa ya tadi itu tuh nama lupa pula saya. Sinar UV ya, sinar UV. Dia pakai sinar UV untuk menghapus programnya itu. Nah ini tadi kalau arsitektur komputernya itu ada 2, non-Neumann sama yang Harvard ya. Jadi kalau untuk yang non-Neumann itu program dan data memori itu jadi satu ya. Cuman kalau untuk yang arsitektur Harvard itu dia terpisah ya. Jadi ada memori itu terpisah. Apa ya? Untuk instruksinya itu akan berbeda. Instruksi untuk memprogram memori dan juga instruksi penyimpanan data atau data memori. Nah kalau untuk yang von Neumann, nah itu sudah jadikan satu ya. Instruksi program dan juga data itu tuh sudah dalam satu chip memori ya. Bedanya di situ. Secara sederhana untuk mikroprosesor itu bisa digambarkan seperti ini saja sih. Jadi ada CPU, memori, input output ya. Ini arsitekturnya saja sederhana. Jadi kalau kita lihat kan dia saling terhubung ya, saling terhubung antara dari CPU, memori, input output itu terhubung dengan bus namanya. Bus ya. Bus itu juga terbagi menjadi 3, ada bus data, bus alamat, dan juga bus kendali ya. Bisa dilihat dari arah panahnya ya. Jadi bus data ini bisa bolak-balik dari input output ke CPU, kemudian dari memori juga bisa bolak-balik ke saling terhubung lah CPU, memori, input itu bisa melalui bus data. Tapi kalau untuk bus alamat itu hanya bisa dibaca dari CPU, hanya membaca dari CPU-nya. CPU ke memori ya. Jadi memori itu membaca CPU untuk melalui bus alamat dan juga bus kendali juga seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana ya seperti ini untuk si mikroprosesor. Ini state buffer itu ya apa ya? Seperti apa ya namanya itu, buffer itu apa sih bahasa Indonesianya buffer? Untuk ini ya, kayak misalkan kalau kita gambarkan ini ya, gambar atau kita tuliskan secara
diagram di tabel itu, misalkan kalau kita inputnya A dan B, outputnya akan C. Memang kalau kita berikan inputnya itu 0 dan 1 dengan B-nya itu 1, bisa outputnya nanti antara 0 dan 1 ya. Atau kalau nggak ada inputnya X, inputnya yang B itu 0, outputnya adalah Z, high impedance. Untuk kalau di rangkaiannya, ini kan sederhananya betul seperti ini nih. Tapi kalau di rangkaiannya itu seperti ini. Dia menggunakan IC 74HC125. Nah, kalau untuk yang buffer tadi ada 3, misalkan ada 3 buah buffer, kemudian kita ingin menghubungkan dengan 3 buah device, itu juga bisa. Jadi device 1, device 2, device 3, atau device itu, bahasa Indonesia itu piranti ya. Piranti 1 atau ya peralatan 1, peralatan 2, peralatan 3, kita ingin menghidupkan atau apa ya namanya itu. Ini bisa dibilang sebagai saklar juga sih ya. Kayak saklar gitu. Jadi kalau kita ingin menghidupkan yang mana, misalkan device 1, ya mengaktifkannya nanti lewat buffernya ini. Kemudian ya datanya lewat bus ya. Ini kalau yang bentuknya seperti ini, ada garis terpotong, ini kan ada tanda panah ya. Ada tanda panah, kemudian ada garis kepotong 32, garis kepotong 33. Ini menandakan bahwa dia itu kayak ada 32 bit ya. Atau ada yang 8 gitu, berarti 8 bit di situ. Berarti jalurnya di sini itu bisa lewat 32 bit. Kalau nggak ada berarti cuma 1. Atau 32 jalur lah, 32 jalur. Nah, kalau ini kan cuma 1. Ini busnya juga bus 32 bit. Ya, seperti itulah. Jadi bus buffer ini kayak saklar lah ini. Jadinya kayak saklar. Jadi kalau misalkan kita ingin mengaktifkan device 1, berarti C0-nya ini harus 1. Gitu. Diaktif. Nanti baru jalan dia. Dan dihubungkan melalui bus. Nah, ini juga register-register yang kesimpan atau data-data yang kesimpan itu juga bisa, bukan gitu ya, register itu bisa digunakan sebagai memori ya. Jadi mungkin di sistem digital kemarin juga sudah dipelajarin bahwa kita itu bisa menyimpan data dengan menggunakan flip-flop ya. Flip-flop itu tuh bisa digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini contohnya di ini. Latch untuk yang IC 74HC573 itu bisa digunakan sebagai memori. Tuh, contohnya. Nanti untuk yang lebih dalamnya nanti kita akan pelajarin di selanjutnya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah interaksi si mikroprosesor atau mikrokontroller itu dengan lingkungan. Jadi nanti kan harapannya kita bisa membuat suatu sistem atau peralatan atau piranti, bahasanya banyak lah pokoknya. Itu nanti yang bisa berhubungan dengan kebutuhan di lingkungan. Ya entah itu nanti membaca yang paling gampang membaca suhu, membaca arus, membaca tegangan, membaca kelembaban dan sebagainya. Itu kan sebagai piranti input ya. Nah, outputnya itu mau ngapain? Misalkan kalau di ruangan lah, misalkan lingkungan itu adalah kita ingin suatu ruangan yang dingin misalkan. Berarti kan di sini kita membutuhkan suatu sensor yang bisa membaca apakah dia lingkungan ini dingin atau belum. Gitu. Kita berarti membutuhkan sensor. Terus juga kalau dia belum dingin, itu harus ngapain gitu. Nah, misalkan kalau dia ingin dingin, maka kita menghidupkan kipasnya. Kipasnya on. Kipas on atau off gitu ya. Jadi misalkan kalau sudah dingin ya kipasnya matiin. Kalau masih panas kipasnya tetap on gitu. Ini kan output aktuator. Jadi untuk di bagian input ini
Input itu bisa berupa switch ya, saklar, switch, saklar, atau bisa sensor, dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau di bagian output atau aktuator itu bisa dalam bentuk ya sederhananya adalah motor ya, display lampu itu. Itu kan output ya. Kemudian LED, LED ya, LED. Terus ya macam-macam lah ya. Ini output. Nah, kita kalau di sini ini nanti untuk proses yang ini, proses pembacaan lingkungan, input sensor dan output aktuator ini akan lebih dalam dipelajarin di ini. Kalau yang ini sistem kendalinya ya. Nah, kita akan membahas yang bagian sininya saja. Ini terakhir sih. Kalau yang ini terakhir. Kita membahas yang spesifik ini nih. Yang paling banyak nanti di sini kita. Di memorinya ya. Sama ya register sih. Kebanyakan nanti kita itu membahas tentang register ya. Register untuk mengaktifkan I/O, memori, clock, clock CPU ya. Terus juga timer, counter. Nah ini. Bagaimana cara mengaktifkan register untuk I/O, mengaktifkan register untuk memori, clock, timer, dan lain sebagainya. Tuh nanti. Nah ini ya, sederhananya lah, sederhana. Walaupun terlihat rumit, sederhana namun rumit. Jadi nanti yang kita butuhkan itu adalah data, gitu kan. Ada reset, address itu. Nah kita pelajari itu tuh nanti di dalamnya ini. Nah kalau ini ya, ini kan 16, berarti 16 bit. Nah, ini 8 berarti 8 bit. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi untuk garis yang sini ada 8. Kalau yang nggak ada berarti cuma 1. Tapi kalau yang ini biasanya 8 juga. Internal bus. Lalu, nah kita masuk ke yang APR. Kalau untuk yang si microcontroller AVR, itu secara general ya, secara umum, itu bagian-bagian di dalamnya itu tuh ini ya. Ada bagian program, counter, ada SRAM, ada program flash, instruksi register, decoder, general purpose register, ya ini register yang umum ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita banyakkan mempelajari tentang yang ini, instruction register. Bagaimana menginstruksikan register itu supaya dia bisa mengontrol AVR ini. Ini secara umum lah. Lalu misalkan contohnya, kalau ini SRAM sih. SRAM nanti kita bahas kalau untuk yang RAM. Nah ini adalah yang lebih dalam lagi ya. Ini kan lebih diambil sebagian tadi. CPU-nya. Nah ini adalah ATmega 8535 yang akan kita bahas banyak di, kelihatan nggak ya? Nah ini ya. Nggak kelihatan. Nah, jadi di sini kan ada ATmega 8535 itu biasanya terdiri dari 4 buah port ya. Ini port A, port I/O ya. Port I/O-nya itu ada 4. Masing-masing port itu ada 8 bit. Ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dimulai dari port, misalkan port A ya. Port A 0 sampai dengan
7. Jadi port A 0 sampai dengan 7 itu kan jadi 8 ya, 8 bit. Jadi makanya untuk ATmega 8535 ini itu adalah microcontroller 8 bit. Dan 8 ini biasanya menandakan apa namanya memorinya ya. Jadi memorinya itu 8 kilobyte yang ini. Ada yang ATmega 16, ada yang ATmega 32. Itu perbedaannya cuman di memorinya ya, memorinya. Tetapi untuk arsitekturnya sama gitu. Nah, nanti kita yang akan kita pelajari adalah di sini nih. Bagaimana mengkontrol ini ya, mengaktifkan timer, mengaktifkan internal osilator, watchdog timer, interrupt, mau mengaktifkan interrupt, EEPROM, UseArt, SPI, dan lain sebagainya ini generalnya. Jadi kalau kita membutuhkan ini, kita harus mengaktifkan seperti apa. Kalau nggak dibutuhkan ya harus mematikannya seperti apa juga gitu. Misalkan kalau kita ingin hanya untuk mengaktifkan port A ini sebagai input, nanti register settingannya seperti apa, programnya seperti apa. Jadi nanti sebaiknya kita langsung coba di Proteus tadi ya, untuk melihat bahwa, oh kalau program ini kita buat, hasil dari instruksi program itu terlihat seperti apa. Jadi nanti mungkin bisa dicoba cari ya, untuk yang Proteus itu. Cuman saya belum ketemu yang versi gratisnya sih. Jadi kalau untuk yang Proteus itu banyak bajakan ya. Ya nantilah itu ya. Kemudian ada yang satu lagi itu, kalau ini kan arsitektur AVR ya. Atau ya, Atmel AVR lah ya, AVR. AVR ATmega 8535. Kemudian ini ada arsitektur MCS 51. Arsitekturnya lebih sederhana ya, sederhana. Tetapi juga ya lebih simpel. Biasanya kalau untuk MCS 51 ini apa ya, portnya itu tuh juga lebih sedikit sih. Ada yang cuma satu port, makanya kan 4 port ya, 4 port I/O P01 sampai dengan P3. Tuh, ini ada satu data. Oh, tapi ada juga CPU-nya, kemudian ada RAM-nya juga, ada untuk counter ya, untuk input serial port, untuk dia berkomunikasi secara serial dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau untuk yang lebih powerful lagi sih, untuk apa namanya, ARM ya, arsitektur ARM. Untuk NVIDIA Tegra K1, Intel Quark, ini untuk yang November 4, apa namanya, tahun 2014 ya. Ini banyak ternyata. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulan lah ya, kalau untuk suatu sistem microcontroller itu spesifikasinya sebenarnya sama. Dia membutuhkan processing, input, output, bus, ya, gitu. Tapi bagaimana cara mengarsitekturnya atau menghubungkannya itu biasanya berbeda. Itulah namanya tadi arsitektur ya. Arsitektur untuk yang MCS 51 dengan AVR itu agak berbeda gitu. Atau yang non-Foreman sama yang Harvard tadi berbeda gitu. Nah, biasanya nanti contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengaktifkan, kalau ini yang von Neumann misalkan. Kita punya register yang akan aktifkan itu adalah R1, R2, R3, flex ACC. Ini kalau kita ingin mengaktifkan sesuatu, ini pin-pin atau nilai-nilai ini yang kita akan berikan. Kita akan memberikan bagian-bagian ini dengan angka 1 atau 0 gitu. Misalkan kalau kita ingin memberikan angka 1 semua ya berarti nanti 1111 gitu. Atau lain sebagainya ya. Ini contoh kalau kita ingin melihat atau memprogram secara gambar ya, atau gambar.
Nah, ini sama aja nih kalau ini yang terisolasi ya. Jadi di situ registernya kan terpisah ya antara memori sama yang isolasi I/O. Jadi input output dengan memorinya terpisah tuh untuk registernya. Nah, kalau itu yang Harvard lebih terpisah lagi ya. Untuk yang registernya itu tadi, dia terpisah untuk program, data, sama yang isolated ini, atau yang terpisah atau optionalnya untuk I/O. Jadi nanti untuk yang Harvard itu pemrograman data memori, pemrograman atau men-setting register untuk memprogram data, menyimpan data, memprogram sama isolated I/O atau untuk input dan outputnya itu terpisah gitu. Jadi di sini biasanya ini kan satu jadi satu nih. Nah, nanti kita akan menghitung kalau kita punya memorinya 8 bit atau ya mempunyai memori 8 bit nanti dipisah itu. Atau 8 kilobyte lah. 8 kilobyte memori kan byte-nya. 8 kilobyte memori atau 32 kilobyte itu nanti dipisah. 8 kilobyte itu dipisah menjadi berapa kilo untuk program, berapa kilo untuk memori, kan terpisah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti opsional untuk yang I/O itu seperti apa gitu. Nah, kita juga harus tahu ini bagaimana ini ya, membaca LSB sama MSB-nya ya. MSB itu adalah most significant byte. LSB least significant byte. Jadi di sini untuk ordering itu tuh biasanya ada dua ya. Ada yang kebalik, bukan ada yang kebalik. Jadi tuh bertolak belakang. Ada yang big endian sama yang little endian. Jadi kalau yang ini big endian itu dia yang paling gede atau yang most itu sebelah kiri, yang less itu yang sebelah kanan. Kalau yang little endian kebalikannya. Yang LSB itu tuh yang pertama, yang di akhir itu adalah MSB-nya. Yang terbaliknya itu. Endian. Nah, kemudian yang terakhir ya. Untuk yang terakhir, kalau pembuatan suatu sistem komputer atau apa sih namanya ini, sistem mikroprosesor atau microcontroller itu ada dua ya biasanya ya. Dia ada pengembangan untuk sistem software desktop, ada juga yang di pengembangan si microcontrollernya ya, atau controllernya. Yang perbedaannya cuma di sinilah. Ini kalau kita lihat dari sisi softwarenya ya. Jadi ada compiler, ada assembler. Jadi di situ compiler sama assembler itu berjalanan beriringan lah ya. Itu nanti untuk mendapatkan executable ya, atau exe lah kalau di software desktop itu kan exe kan di Windows ya, executable. Kemudian nanti baru dibaca, kemudian ya dijalankan gitu kan, disimpan di dalam memori. Tapi kalau untuk yang si microcontroller itu, dia itu kalau bisa dibilang hampir sama ya. Untuk file, nanti kan untuk pemrograman itu terpisah ya. Pemrograman itu terpisah dengan penguploadan atau downloader ya nanti. Jadi kalau untuk downloader nanti dapatnya ini si exe juga nanti di burn atau dibakarnya kalau itu. Jadi dibakar dari si program di komputer, kemudian masuk ke ROM, baru bisa dibaca atau dijalankan program melalui RAM gitu. Jadi sebenarnya intinya sama sih kalau yang di program si micro sama si software untuk yang di desktop. Cuman di sini ada proses untuk membakar atau menyimpan data di memori gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, diskusikan? Cepet ya, 3:30 aja. Ya, Ahmad Krisna. Baik, Kak. Maaf, Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Krisna Dwiardana, NIM 1. Ingin bertanya, Pak. Tadi kan terdapat pengaplikasian register di mana terdapat input output, memory clock, dan timer. Nah, saya di sini masih bingung, Pak, untuk pengaplikasian register terhadap
clock dan timer, Pak. Karena kan kalau dilihat dalam arti bahasa Indonesia itu sama-sama waktu ya, Pak. Cuman untuk aplikasinya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Yang apa tadi, yang timer sama? Sama clock, Pak. Oh, clock. Oh, ini dah. Oke. Clock sama timer ya. Gimana ya enaknya yang bacanya itu di sini aja lah ya. Zoom ya. Nah biasanya kalau untuk yang clock itu secara umum sih sebenarnya. Jadi kita itu menyesuaikan antara antara clock dengan timer itu memang hampir sama, tetapi fungsinya itu apa ya namanya itu berhubungan gitu, berhubungan. Kalau dibilang sama pembahasannya timer dengan clock itu ya bisa dibilang sama ya kalau dalam arti bahasa Indonesia. Tetapi kalau fungsi di microcontroller ini, clock itu untuk mengaktifasi atau memberikan kecepatan secara keseluruhan sistem. Jadi clock ini apa ya namanya itu, kecepatan dari si ini sih. Misalkan kalau kalian tahu nggak kalau misalkan CPU kalian itu kecepatannya 25 GHz gitu, atau 2,5 GHz atau 2,5 MHz. Nah, itu tuh speed untuk si program ini untuk mengeksekusi program lah gitu. Mengeksekusi program. Jadi kecepatan di CPU-nya itu tuh ditentukan oleh clock yang kita beri. Nah, clock-nya itu adalah si osilator ini bisanya. Jadi misalkan osilatornya ini kita pasang 12 MHz gitu misalkan. Nah, timer atau counter ini mengakomodir atau memprogram supaya si prosesor itu membaca timer sesuai dengan waktu yang ada. Waktu yang real lah, waktu yang real. Jadi kan nggak mungkin kita menyesuaikan osilator itu kecepatannya sama dengan clock waktu normal. Nah, timer ini berfungsi untuk mengubah atau menyelaraskan time waktunya itu sesuai dengan waktu normal. Nah, osilator ini untuk menyesuaikan kecepatan dari pembacaan programnya. Pembacaan, anggap aja baca tulisnya gitu. Nah, jadi misalkan nanti kita punya, nanti ada lebih khusus ya, nanti pertemuan khusus untuk bagaimana menghitung timer sama counter ya. Kalau beda antara timer dan counter, kalau timer itu supaya bisa dapat detik atau milidetik lah. Nah, kalau counter itu untuk menghitung ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu counter. Nah, kalau timer ya waktu ya hampir sama sih, gimana ya jadinya itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan counting 1 itu tuh benar-benar sama dengan waktu yang sesuai ya, waktu yang sesuai gitu. Jadi supaya dapat. Nah, biasanya untuk di microcontroller ini itu ada 2 buah clock ya. Di sini ada yang internal, ini internal osilator, kemudian ada yang eksternal. Yang ini internal, ini ada yang eksternal. Jadi akan ada dua kalau bawaan saya lupa, bawaan itu 8. Ini kalau nggak salah 8 MHz. Kalau yang ini 16 bisa juga 16 atau 32 MHz gitu. Jadi untuk clock yang itu untuk kecepatan ininya aja sih, kecepatan baca tulis yang ada di AVR ya. Seperti itu. Gimana? Ahmad Krisna masih bingung? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dari cukup jelas. Oke. Yang lain? Ini masih pendahuluan ya. Nanti kita akan mempelajarinya itu lebih dalam sesuai dengan porsinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Gimana? Udah capek apa? Capek. Minum dulu ya. Nanti lebih enaknya atau mungkin coba ini ya. Cari salah satu dataset untuk aplikasi mikro AVR, mungkin nanti bisa kita diskusikan di minggu depan gitu ya. Ini kan salah satu ya dataset dari Atmega 8535. Sebenarnya satu dataset AVR itu nanti bisa berapa lembar gitu untuk menjelaskan tentang si timernya itu clocknya seperti apa, terus port-portnya itu tuh seperti apa. Cuman baca dari dataset aja sebenarnya udah bisa memahamin lah cara kerja dari si AVR-nya itu. Ini AVR. Karena ada yang juga beda tadi MCS 51. Ini MCS 51 ini biasanya PIC berapa itu saya lupa. Jarang dipakai sih soalnya kalau yang MCS 51. Kalau yang AVR kan sudah banyak ya, sampai sekarang aja masih dipakai untuk AVR 8535 gitu. Ini bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Waduh, kalau nggak ada yang ngomong, nggak selesai nanti. Oh, cukup. Nah, kalau cukup ya sudah, mungkin kita tutup ya. Mungkin nanti kalau perkuliahan offline nanti apa kalian bisa? Atau masih di kampung semua? Beberapa masih di kampung. Bisa, Pak. Nah, itu. Makanya saya belum di hari pertama itu karena kebanyakan masih di kampung ya. Makanya nanti mungkin setelah UTS itu mungkin akan full luring mungkin ya. Kalau sebelum ini mungkin ada 1 atau 2 kali lah. Nanti mungkin akan saya kondisikan dengan ini ya. Apa namanya? Materinya ya. Kalau misalkan materi masih dasar pertemuan pendahuluan seperti ini nggak masalah, masih online. Mungkin yang agak susah itu baru kita secara luring ya. Oke. Mungkin itu saja yang ingin bisa saya sampaikan, udah lewat juga ya, udah lewat dikit ya. Yang belum absen silakan absen ya. Untuk yang di absensi pusat tuh udah berkurang banyak ternyata. Tinggal 54 partisipan ya. Oke. Baik. Kalau belum ada, nih saya stop dulu lah. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Sore Pak. Waalaikumsalam, Pak.